Shalom, jumpa lagi dalam We Are Sola Fide. Kali ini kita akan membahas kembali rangkuman pelajaran Sola Sahabat Dewasa selama sepekan. Sola Sahabat para pendahulu. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ketika berbicara tentang akhir zaman, identik dengan hal-hal yang menakutkan. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri kita akan melewati proses yang sangat-sangat luar biasa, pertentangan yang sangat-sangat luar biasa, tetapi jarang di dalam pemberitaan akhir zaman menekankan bahwa ada perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan. Sehingga banyak sekali orang yang membawakan pekabaran tentang akhir zaman lebih cenderung membawakan berita ketakutan, bukan kabar baik. Sementara Alkitab menceritakan proses terjadinya garis nubuatan yang akan mengakhiri dunia ini, Alkitab juga memberikan informasi dan bahkan cerita-cerita kisah baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tokoh-tokoh Alkitab yang melewati proses pertentangan besar bersama dengan Tuhan. Begitu kita akan melihat pendahulu-pendahulu di dalam perjanjian lama dan juga tentunya di dalam perjanjian baru yang akan menjadi kekuatan dalam memotivasi kita melewati tantangan di akhir zaman. Dalam cerita kitab Daniel kita akan menemukan kisah yang luar biasa, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan tentunya ada tokoh Nebukadnezar di sana yang mendirikan sebuah patung emas yang menunjukkan kerajaannya tidak akan berakhir. Anda boleh lihat dalam Daniel pasal 3 ayat 1. Ya. Pasal 3 ayat 2 mencatat di sana, ia ingin membuat semua orang menerima kepemimpinan Nebukadnezar yang abadi. Dia membuat satu perintah, semua orang yang ada pada waktu itu harus menyembah patung. Namun kita tahu bersama ada 3 pemuda yang tidak mau mengambil bagian di dalam penyembahan patung ini. Walaupun mereka diancam, mau dibunuh, akan kehilangan nyawa mereka, tapi mereka tetap bertahan di dalam penyembahan yang murni kepada Tuhan. Walaupun maut sudah ada di depan mereka, tapi bersyukur kepada Tuhan di mana kita belajar bahwa Tuhan pada akhirnya berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan menyertai mereka sampai mereka melewati peristiwa yang besar ini. Pada saat itu ada kelompok mayoritas yang menyembah kepada patung, dan ada kelompok orang Ibrani yang tetap mempertahankan iman mereka. Di akhir zaman juga saudara-saudara sekalian ada kelompok, ada Babel, ada grup Babel yang pada akhirnya akan menyembah tanda binatang itu. Tetapi ada kelompok yang tetap setia akan bertahan di akhir zaman. Sebagaimana peristiwa di kitab Daniel, begitu juga akan terjadi di akhir zaman. Jadi peristiwa dalam Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 13 dan 14 sebenarnya itu merupakan satu simbol yang nantinya akan terjadi di masa lalu dan juga akan terjadi di masa sekarang, di mana Nebukadnezar membuat patung, ya. Binatang yang kedua membuat patung, mereka akan memaksa orang. Di akhir zaman juga mereka akan memaksa orang untuk menyembahnya, ya. Dan yang tidak akan menyembah akan mati. Tetapi bersyukur di akhir dari sejarah dunia itu, Yesus akan meluputkan orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian, ada yang memang akan mati syahid membela iman. Namun ada orang yang tidak akan mati, yang akan bertahan melihat Yesus datang kali yang kedua. Penganiayaan dalam gereja sebenarnya bukan hal baru, tetapi ini merupakan satu kelanjutan penganiayaan bagaimana sejarah mengajarkan kita ada penganiayaan umat-umat Tuhan di masa yang lampau. Tentunya kita juga akan melewati proses pertentangan besar. Untuk itu kita perlu menjaga motivasi kita. Apakah kita akan bertahan dan akan terus membela Kristus, akan memberikan Kristus yang paling utama di dalam kehidupan kita dan menjadi tujuan utama di dalam hidup kita? Nah, singkatnya Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman Sabat akan menjadi tanda penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Sabat ini akan menjadi satu simbol di mana ada umat Tuhan yang akan tetap teguh berdiri, beriman kepada Yesus dan menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Sedangkan tanda-tanda binatang itu saudara-saudara akan tahu, itu banyak orang yang akan menolak dan akan mengikuti tanda binatang. Untuk itu di akhir zaman hanya ada 2 golongan yang nantinya akan berdiri. Golongan yang percaya dan beriman kepada Tuhan, dan golongan yang tentunya akan menyembah tanda binatang. Setiap kita harus menjawab pertanyaan ini. Di mana posisi kita? Apakah kita akan tetap berdiri menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mengasihi Dia, mempertahankan iman kita? Ataukah kita ada di kelompok yang nantinya akan berdiri
menolak kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan because we are sola fide. Shalom.